Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semangat paginya harus semakin mantap. Oke, hari ini kita akan melanjutkan dari session yang lalu, bahwa kita sudah mendapatkan kesimpulan keadaan suatu benda. Selain netral, kita mendapatkan benda itu bisa bermuatan listrik. Bermuatan listrik positif manakala benda itu atom-atomnya kehilangan elektron, dan benda bermuatan negatif manakala benda itu atom-atomnya mendapatkan tambahan elektron. Nah, dari yang kemarin kita bahas juga, dari benda-benda yang bermuatan itu, berdasarkan kesepakatan para pakar, itu didapat ada gambaran pembeda medan listrik dari muatan tersebut. Ya, ada muatan positif, berarti garis panahnya dari muatan tersebut mengarah keluar, muatan negatif dari muatan tersebut garis panahnya mengarah ke dalam. Nah, ini sebenarnya ada suatu interaksi antara kedua muatan tersebut. Manakala muatan itu adalah yang saling didekatkan itu adalah muatan yang berbeda jenisnya, negatif dengan positif atau sebaliknya positif dengan negatif alias tidak senama muatannya, maka interaksi medan listriknya akan berbeda keadaannya kalau yang saling didekatkan itu adalah muatan yang senama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Nah, apa yang Ibu sampaikan itu sudah diteliti oleh Carlos Agustin Coulomb. Dia bisa merumuskan dengan paling akhir penyederhanaannya adalah dia mendapatkan rumus bahwa antara kedua muatan yang saling berdekatan, baik itu senama maupun tidak senama, akan didapatkan kesimpulkan bahwa antara keduanya itu akan ada suatu gaya. Kalau dia senama berarti akan memunculkan suatu tolakan alias gaya tolak. Dan untuk yang tidak senama akan memunculkan suatu gaya tarik, di mana besarnya gaya tarik itu adalah sebanding dengan besar muatan tersebut, dan berbanding kuadrat terbalik terhadap jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, itu adalah yang disimpulkan oleh Coulomb. Sedangkan konstanta ini adalah untuk menyeimbangkan antara teoritis dengan fakta pengukurannya. Didapatkan nilai K itu adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, untuk lebih mudahnya kita coba lihat penerapan daripada konsep rumus tersebut. Kalian lihat di slide, Ibu sudah memunculkan soal, di mana penyelesaian soal dari hukum Coulomb ini sebenarnya bisa dua cara. Ada yang sifatnya cara kualitatif dan ada yang kuantitatif. Nah, kita coba untuk yang soal nomor 1 ini kebetulan Ibu sajikan dalam penyelesaian secara kuantitatif. Nah, dari soal yang ada di sini, inti soalnya adalah ada dua muatan listrik. Masing-masing muatan satu besarnya adalah 6 mikrokolom, muatan yang kedua muatan negatif besarnya adalah min 3 kolom. Antara keduanya ini diletakkan dalam jarak 3 cm. Kecil sekali 3 cm. Nah, berapakah gaya antara dua muatan? Ingat, yang satu positif, yang satu negatif. Berarti interaksinya ini adalah muatan yang saling tarik-menarik karena tidak senama. Nah, kita lihat, ketika menyelesaikan soal yang semacam ini, maka untuk lebih mudahnya biasakan kalian sederhanakan soal tersebut dalam bentuk diketahui. Di sini kita dapatkan, Ibu sudah pindahkan di papan tulis, di papan board, bahwa Q1 itu adalah 6 mikrokolom. Mikro berarti di sini Profek yang menyatakan nilai 10 pangkat min 6
Dan Q2 minus, ya, muatannya muatan negatif, 3 mil kolom. Kalau 3 mil kolom berarti di sini nilainya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Dalam jarak 3 cm. 3 cm, awas, dia bukan SI, maka harus kita jadikan SI dulu. Maka nilainya akan seperti ini. Nah, baru nilai-nilai ini akan kita masukkan ke dalam rumus, ya. Tentunya kita harus selesaikan dulu karena yang ditanyakan adalah berapakah nilai gaya antara kedua muatan tersebut. Ya, kita dapatkan bahwa nilainya adalah berbanding terlurus terhadap muatan pertama dan muatan kedua berbanding kuadrat terbalik terhadap jaraknya. Kita masukkan nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Disisikan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ya. Kemudian Q1-nya adalah 6 kalikan 10 pangkat min 6 kolom. Q2-nya adalah minus 3 kali 10 pangkat min 3 karena mili kolom. Ya. Per R-nya di sini adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Awas, ingat ini kuadrat, ya, sehingga harus kita kuadratkan. Satuannya adalah meter kuadrat. Maka kita selesaikan dulu rumusnya supaya rumus akhirnya kita dapatkan. Di sini kolom kali kolom, kolom kuadrat menghilangkan C kuadratnya. Meter, ini meter, berarti pembilang dengan bentuknya kita coret, sehingga akan kita dapatkan rumus akhirnya adalah Newton. Itu untuk mendapatkan satuan akhirnya. Nah, sekarang tinggal kita hitung nilai kemudahannya seperti apa, ya. Nah, kita coba dari bawah dulu. 3 dikuadratkan, berarti kita coret ini nilainya menjadi 9. 10 pangkat min 2 dikuadratkan, ya, min 2 dikuadratkan berarti sifatnya menjadi perkalian, berarti di sini adalah minus 4. Oke, kita tengok ke atas, cari yang paling sederhana dulu, yang bisa kita sederhanakan. 9 dengan 9 bagi nilai yang sama habis. Nah, kemudian kita coba untuk nilai bilangan pangkat dengan bilangan dasar 10. Perkalian bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama, berarti tinggal kita jumlahkan. Ini min 6, ini min 3. Berarti min 9. Dijumlahkan dengan 9. Berarti minus 9 tambah 9 berarti 0. Pangkat 0 itu berarti nilainya 1. Jadi sudah habis. Sehingga nilai akhir kita sudah dapatkan, ya, 6 kali min 3 berarti kita dapatkan minus 18 per 10 pangkat negatif 4, ya. Negatif 4, 10 pangkat min 4 itu berarti 1/10.000. Pembagian dengan pecahan tinggal dibalik, berarti akan kita dapatkan nilainya adalah minus 18 kali 10 pangkat 4 Newton. Minus di sini bukan harganya negatif, tapi ini adalah menunjukkan bahwa gaya yang terjadi antara dua muatan ini adalah tarik menarik. Oke, yang kedua adalah kita akan menyelesaikan suatu soal yang sifatnya adalah kualitatif, ya. Di contoh soal yang kedua, di mana di sini soal yang kedua ini intinya adalah ada dua muatan Q1 dan Q2 diletakkan dalam jarak R, sehingga antara kedua muatan ini timbul gaya tolak atau gaya tarik, karena di sini tidak disebutkan jenis muatannya, ya. Nah, muatan ini tidak dirubah tetap, tapi jaraknya digeser.
2 kali semula. Tentukan berapakah gaya setelah jarak ini diubah. Ya, oke, kita akan coba pindahkan soal ini kita di board, kemudian kita sederhanakan dalam bentuk diketahui. Ya, dimana intinya keadaan gaya semula itu terbentuk dari 2 muatan yang saling berdekatan dalam jarak R1. Nah, kemudian jaraknya diubah 2 kali jarak semula. Yang ditanyakan berapakah gaya interaksi antara kedua muatan tadi setelah jaraknya digeser. Maka penyelesaiannya adalah kita membandingkan gaya yang muncul pada saat awal, kita bandingkan dengan gaya yang muncul setelah ada perubahan. Gaya awalnya adalah F1 tadi adalah K kalikan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita bandingkan dengan gaya yang kedua. Otomatis tetap kita konsepnya adalah setia dengan rumus. Berarti K Q1 kali Q2 per, awas R-nya, R kedua. R kedua itu adalah nilainya 2R1. 2R1 dikuadratkan. Ya, sehingga secara keseluruhan kita lihat dulu pengkuadratannya supaya mudah. 2 dikuadratkan berarti kita dapatkan 4. R1 dikuadratkan berarti R1 kuadrat. Nah, baru kita lihat secara keseluruhan. Ini adalah garis baginya. Bilang dibagi penyebut. Kita coret, nilainya sama, berarti kita dapatkan nilai 1, ini 1, ini 1. Kemudian R1 kuadrat, ini ada R1. Berarti ini kita bisa hilangkan. Berarti nilai yang sama. Sehingga pada akhirnya kita dapatkan nilai perbandingan F1 banding F2 adalah sama dengan 1 kali 1 kali 1 berarti 1, berarti kita dapatkan nilai 1 per, ini 1 1 1 per 4, 1 per. Yang ditanyakan adalah F2, maka berarti hasilnya F2 tidak lain adalah ini. Ya, kita balik ya, F1 kalikan nilainya adalah 1/4 kalikan F1 dibagi 1, atau hasilnya adalah sama dengan 1/4 F1. Intinya gini aja, yang harus diingat adalah konsep bahwa nilai gaya itu adalah berbanding lurus terhadap muatan. Kalau muatannya diperbesar, maka gayanya akan lebih besar. Kalau muatannya diperbesar 2 kalinya, maka muncul gaya setelah diperbesar, ya muatannya gayanya menjadi 2 kalinya. Tapi berbeda dengan jarak. Jarak itu adalah kuadrat kebalikannya. Berarti berbanding terhadap terbalik terhadap kuadrat jaraknya. Jadi kalau jaraknya dekat, ya berdekatan, otomatis ini berarti kekuatan tarikan atau tolaknya besar. Kalau jaraknya makin jauh antara kedua muatan ini, berarti kekuatan tarikan ya atau tolakannya juga makin lemah. Ya, sebagai contoh ini dijauhkan 2 kalinya. 2 berarti kan 2 kuadrat 4. Kebalikan dari 4 1/4. Berarti gaya setelah jaraknya diperbesar, dijauhkan 2 kalinya adalah kuadrat dibalik. Kuadratnya 2 kuadrat 4 kebalikan 4 berarti 1/4. Mudah ya kalau untuk yang kualitatif. Ya, inilah adalah contoh soal untuk yang kualitatif. Oke, nah berikutnya kalian bisa melihat di slide itu adalah medan listrik dari interaksi 2 muatan. Ini adalah muatan yang senama dan ini adalah muatan yang tidak senama. Lihat tanda panahnya. Yang senama itu nggak akan ketemu. Ya, jadi senama tidak akan ketemu, tidak akan ada interaksi.
Dan untuk yang tidak senama, kalian lihat tanda panah keluar dari muatan positif dan tanda panah masuk itu adalah muatan negatif. Sehingga interaksinya menunjukkan suatu garis yang selaras, setujuan, ya, arah panahnya sama, ya. Ini ibaratnya kayak interaksi antara dua insan, ya. Kalau laki dengan perempuan, maka interaksinya akan ada rasa tarik menarik. Kalau perempuan dengan perempuan, ya netral aja, atau laki-laki dengan laki-laki netral aja. Jadi kalau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki saling tarik menarik berarti abnormal, ya. Ini ya analoginya aja supaya kalian ingat. Oke, berikutnya tentang medan listrik, ya, kita sudah jelas ya interaksinya. Berikutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan kuat medan listrik, ya. Kuat medan listrik, dari kuat medan listrik itu begini, ya. Jadi kalau misalkan ada muatan, dua muatan positif atau negatif, berarti kan ada interaksi. Nah, yang disebut sebagai kuat medan listrik itu ada suatu muatan peninjau. Jadi ada muatan ketiga yang diletakkan antara keduanya. Jadi muatan peninjau ini sebenarnya mengukur berapakah kekuatan yang diterima akibat adanya tarikan atau tolakan tersebut. Atau kalau disederhanakan dalam bentuk rumusnya ini adalah tidak lain, yang disebut kuat medan listrik itu tidak lain adalah besarnya gaya yang diterima oleh suatu muatan peninjau. Bisa saja muatan itu sendiri atau muatan lain, ya. Nah, kemudian untuk contoh soalnya, saya rasa ini simple, sederhana, ya. Kalian bisa lihat dari slide-nya. Ya, oke, tentang kuat medan listrik kembali lagi. Kuat medan listrik itu tadi tidak lain adalah besarnya gaya yang diterima oleh muatan peninjau. Ya. Berarti kalau besarnya gaya yang diterima oleh muatan muatan ini adalah bagian daripada gaya itu sendiri. Sehingga kita bisa hitung besarnya adalah K kalikan Q1 atau Q0 dikalikan dengan Q1 per R kuadrat per muatan peninjau itu sendiri. Sehingga kita bisa dapatkan karena nilainya sama, bisa kita bagi dengan nilai yang sama, maka besarnya kuat medan listrik yang diterima oleh muatan itu tidak lain adalah besarnya K kalikan Q per R kuadrat, ya. Jadi ini adalah sebenarnya penyederhanaan atau pengembangan dari nilai F dibagi Q atau besarnya gaya yang diterima oleh muatan. Oke, untuk contoh soalnya saya rasa tidak perlu Ibu jelaskan. Ibu yakin kalian bisa menyelesaikan dengan baik karena tadi Ibu sudah memberikan contoh awal yang agak penyederhanaan yang paling sederhana seperti apa, penyelesaian yang paling sederhana seperti apa. Oke ya, silakan nanti kalian lihat di halaman 177 di buku paket untuk kembali merumuskan penggunaan muatan listrik, interaksi muatan listrik yang bagaimana muatan listrik ini bisa menimbulkan suatu beda potensial, ya. Jadi beda potensial itu tidak lain sebenarnya adalah besarnya energi yang dipakai untuk memindahkan muatan listrik atau bergeraknya muatan listrik itu butuh energi. Nah, energi yang dipakai berapa oleh muatan listrik itulah yang disebut beda potensial. Oke, saya rasa untuk interaksi muatan listrik dalam hal ini dimulai dari hukum Coulomb, ya, kemudian adalah kuat medan listrik dan beda potensial sudah cukup, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.